Aku tahu kau ada di sini, Malampir. Terimalah pembalasanku. Palima Kumbang. Lindu Aji dalam bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi lor. Kembali lagi bersama KJD TV, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Jangan lupa dukung channel ini ya kawan ya, agar channel ini makin berkembang untuk menemani kita bernostalgia. Oke lor, tak usah lama-lama, mari kita lanjutkan cerita film Misteri Gunung Merapi untuk episode selanjutnya ya. Aku angkat kamu jadi senopati. Di episode sebelumnya, Lindu Aji yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik sebagai utusan Sultan Agung, akhirnya diangkat menjadi Senopati Mataram. Di tugas pertamanya sebagai senopati, Lindu Aji mendapat tugas rahasia dari Baginda Sultan Agung. Cari nama samaran untuk menunaikan tugas rahasia. Sendiko Gusti. Sir, Sementara itu Sembara yang telah berhasil menyelamatkan Farida berkunjung ke rumah Pak Karto untuk bertemu dengan Basir. Ya, Basir memang berada di rumah Pak Karto karena dia telah ditunangkan dengan Minten, anak Pak Karto. selamat ya. Kau tidak rugi, Sir. Minten manis. Baheno lagi. Rupanya kehadiran Sembara dan Farida di tempat itu masih dimata-matai Mak Lampir. Mak Lampir terus berusaha dengan berbagai cara untuk bisa merebut Farida dari Sembara. Mak Lampir kemudian menyuruh Mayang Sari muridnya untuk membuat Minten kerasukan jin suruhan Mak Lampir. Minten? Minten. Sembara yang mengetahui bahwa Minten sedang dirasuki jin kemudian memberinya air yang telah diberi doa. Di sini lagi-lagi Basir bergaya sok jadi dukun. Namun rupanya sebelum air itu diminum Minten, jin yang ada di tubuhnya sudah keburu keluar. Siapa namamu? Saya Minten, anaknya Pak Karto. Sudah sembuh, Sir. Sudah sembuh, Pak. Karena gagal dengan cara yang pertama, Mak Lampir kemudian melakukan cara yang kedua dengan cara mengganti makanan yang akan dimakan Sembara dengan makanan yang dibawanya. Minten. Tukar. Namun lagi-lagi gagal karena Sembara curiga dari sikap Minten yang berbeda. Ayo. Jangan sentuh dulu. Semuanya menyingkir. Melihat itu Sembara kemudian dengan cepat mengambil cemeti Amarasuli. Sembara kemudian memukulkan cambuk saktinya di makanan itu hingga yang terjadi makanan yang sebelumnya adalah ayam bakar jadi kodok bakar masih hidup lagi. Sembara kemudian memukulkan cambuknya kepada tubuh Minten yang membuat jin yang ada di tubuh Minten keluar. Rupanya itu adalah Mak Lampir. Aku tahu kau ada di sini, Malampir. Tanpa pikir panjang, Sembara langsung menghajar Mak Lampir. Sembara dengan cemeti Amarasulinya berhasil membuat Mak Lampir terluka cukup parah. Begitu pula dengan Mayang Sari yang mencoba membantu Mak Lampir. Mak Lampir dan Mayang Sari yang terluka kemudian pingsan di tengah hutan, yang kemudian ditemukan seseorang yang tengah mencari kayu bakar dengan anaknya yang masih kecil. Orang itu bernama Pak Karsiman. Pemburu. Kasihan. Melihat ada seorang gadis dan seorang nenek-nenek yang terluka, Pak Karsiman merasa kasihan dan berniat menolongnya. Tolong, ada orang diterkam harimau. Pak Karsiman kemudian meminta tolong kepada orang yang kebetulan lewat, dan ternyata itu adalah Lindu Aji.
tolong Kisana. Mayang Sari, lebih baik Bapak pergi. Loh, Melihat yang akan ditolongnya adalah Mayang Sari, Lindu Aji sebenarnya sudah memperingatkan kepada Pak Karsiman bahwa mereka berdua adalah orang jahat. Tetapi rupanya Pak Karsiman sudah terlanjur suka pada Mayang Sari yang memang berparas cantik. Percayalah pada saya. kalau Den Aji tidak mau menolong, saya pinjam kudanya saja. Iya, baiklah. Tapi Bapak jangan salahkan saya kalau sampai terjadi apa-apa. Mau tidak mau akhirnya Lindu Aji bersedia membantu membawa Mayang Sari dan Mak Lampir ke rumah Pak Karsiman. Pak Karsiman kemudian meminta Lindu Aji menginap di rumahnya. Sudah senja, sebaiknya Den Aji menginap di sini saja. Semalam ini saja, besok pagi Den Aji bisa melanjutkan perjalanan. Baiklah. Tenang. Di sini aman. Terima kasih atas pertolongan Kakang. Malam harinya ketika Lindu Aji telah tertidur, Mayang Sari mencoba membujuk Pak Karsiman untuk dimanfaatkan agar bisa membunuh Lindu Aji. Lindu Aji mencintai saya. Tapi ayah saya tidak setuju. Dia marah dan membunuh ayah saya. Pantas dia selalu menghalangi saya setiap kali saya menolong Nyai. Dia pendekar golongan hitam yang jahat. Ilmunya sangat tinggi. Mayang Sari kemudian memberikan sebotol racun kepada Pak Karsiman untuk dicampurkan ke makanan yang akan diberikan kepada Lindu Aji. Apa ini? Racun. Siapapun yang bisa membunuh Lindu Aji, kalau laki-laki, akan saya jadikan suami. Pak Karsiman yang telah kesengsem kepada Mayang Sari akhirnya menuruti kemauan Mayang Sari. Oh ya? Sementara itu di tempat lain, sembara yang masih di tempat Pak Karto tiba-tiba didatangi Panglima Kumbang yang mengabarkan bahwa Lindu Aji sedang bahaya. Lindu Aji dalam bahaya di Desa Wangon. Ayo, aku antar kau ke sana. Panglima Kumbang kemudian membawa sembara ke Desa Wangon, tempat Lindu Aji berada sekarang. Tak lupa Basir juga ikut. Silahkan Den. Keesokan harinya, sesuai rencana, Pak Karsiman kemudian memberikan makanan yang telah diberi racun dari Mayang Sari itu kepada Lindu Aji. Mari Pak, sama-sama. Oh sudah, tadi sudah makan. Mari silahkan Den. Yang enak Den. Terima kasih, Mari. Namun, ketika baru saja Lindu Aji akan mulai makan, ia mendengar anak Pak Karsiman menangis. Dirin, kenapa menangis, ha? Dimarahi bapak, tidak boleh makan ayam rebus. Lindu Aji yang kasihan kemudian memberikan ayam rebusnya kepada anak itu, tanpa dia tahu bahwa ayam itu ada racunnya. Sudah, jangan menangis ya. Terima kasih paman. Tentu saja anak itu senang menerimanya. Pak Karsiman yang melihat anaknya tengah makan ayam rebus, sontak saja kaget dan langsung bergegas membuang makanan itu. Namun sayang, anak itu sudah sempat makan makanan itu. Pak Karsiman yang panik kemudian berteriak minta tolong. Tolong! Tolong! Lindu Aji yang mendengar langsung melihat kondisi anak itu. Tak lama, muncullah Mayang Sari dan langsung menyerang Lindu Aji. Jahat yang ganas. Kenapa kau berikan makanan itu pada anakku? Mana aku tahu makanan itu beracun. Berarti Bapak sendiri yang mau meracuni saya. Bukan aku. Mayang Sari. Kemudian disusul Mak Lampir. Mereka berdua pun langsung mengeroyok Lindu Aji. Beruntung di saat Lindu Aji tengah terdesak, tiba-tiba muncullah Sembara yang langsung menolong Lindu Aji. Kau selalu jadi penghalang. Melihat Sembara membawa cambuk saktinya, Mak Lampir langsung lari kocar-kacir. Begitu pula dengan Mayang Sari. Sembara kemudian mengajak Lindu Aji mampir ke rumah Pak Karto sebelum Lindu Aji kemudian meneruskan perjalanan tugasnya. Kenalkan Pak, ini teman kami satu kampung. Pak Karto. Aku dengar setelah pulang kampung kamu akan segera menikah dengan Sembara. Aku mau membawa Minten ke tempat perkawinan Farida dan Sembara. Boleh, tapi Mbok Ne harus ikut. Wah, harus pakai pengawal segala lu. Saya benar-benar minta maaf karena tidak bisa menghadiri pernikahan kalian berdua. Sebab ada tugas yang harus saya selesaikan secepatnya. Selamat jalan. Hati-hati, Oji. Kampungmu jauh sekali, Kang.
Walaupun kampung saya jauh, tapi kampung saya indah, subur, Kang Sarwo Tinandur. Pokoknya kamu sampai di tempat saya, pokoknya seneng. Keesokan harinya Sembara beserta Farida dan Basir berniat pulang ke kampung halamannya untuk memulangkan Farida kepada ayahnya. Sembara juga berniat akan langsung melamar Farida. Tak lupa Basir juga mengajak Minten dan ibunya untuk dikenalkan kepada orang tuanya. Di tengah perjalanan di suatu malam, saat mereka beristirahat, mereka dikejutkan dengan adanya seseorang yang akan mencuri cambuk sakti milik Sembara. Beruntung sebelum orang itu berhasil mendapatkan yang diinginkannya, Sembara memergokinya. Sembara bangun. Ini apa ini? Tanpa pikir panjang, Sembarang langsung mengejar orang itu dan langsung melumpuhkannya. Mbok, Farida. Tiga serangkai tapak iblis. Sementara itu, Mak Lampir di istananya didatangi 3 pendekar golongan hitam. Mau apa kalian kesini? Mereka menyebut dirinya 3 serangkai tapak iblis. Mereka menagih janji Mak Lampir untuk mengajarkan mereka ilmu rawa rontek. Kami ingin menagih janji. Kapan Mak Lampir mengajari kami ilmu rawa rontek? Apa imbalannya? Mak Lampir kemudian menyanggupi permintaan mereka dengan syarat mereka harus bisa merebut cambuk sakti Cemeti Amar Rasuli milik Sembara. Baik, rampas cambuk sakti dari Sembara. Akan kukatakan pada ayahku bahwa aku sudah diserahkan oleh Mardian. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Dapatkah 3 pendekar itu merebut Cemeti Amar Rasuli dari tangan Sembara? Nantikan episode selanjutnya, Lur. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.